Selamat sore anak-anak sekolah minggu. Tante akan menyapa anak-anak yang ada di Medan. Selamat sore anak-anak yang ada di Surabaya, Malang, atau di Papua, Poso. Selamat beribadah dalam kasih Tuhan Yesus. Untuk mengawali ibadah kita sore hari ini, anak-anak bangkit berdiri. Kita pujikan Beriku Hati. Berikanku hati, berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku anak-anak sikap berdoa, lipat tangan, mata ditutup, sungguh-sungguh kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, kami mengucap syukur jika sore hari ini kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk belas kasih-Mu yang sudah Engkau curahkan kepada kami sore hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau urapi kami dengan Roh Kudus, supaya pujian kami berkenan di hadirat-Mu, menjadi asap dupa yang berbau harum di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kuasa setan, kuasa gelap, roh main-main, roh nakal, tidak sungguh-sungguh kami bersatu hati untuk mengusirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kuasa gelap pergi keluar dari hati kami, dari pikiran kami, dari ruangan ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mulai pujian kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak silakan duduk kembali. Tante ucapkan selamat sore. Sekali lagi selamat sore. Selamat beribadah dalam kasih Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, untuk pujian pertama kita akan pujikan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan?
Pintar. Kita lanjut pujian kita. Laskar Kristus, pasukan Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Syabrak. Saya laskar Kristus, Syabrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Anak-anak bangkit berdiri, kita pujikan ini dengan gerakan. Nanti saya bukan pasukan berjalan, nanti anak-anak berjalan ya, mungkin anak-anak nggak kelihatan tante gerakannya tante. Jadi gerakannya anak-anak berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda. Nanti anak-anak gerakannya seperti naik kuda, ya. Ayo kita mulai. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Syabrak. Saya laskar Kristus, Syabrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Lagi satu kali. Saya pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Syabrak. Saya laskar Kristus, Syabrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, silakan duduk anak-anak. Sudah capek? Belum ya? Ini masih permulaan. Nanti kita banyak duduk. Kita lanjutkan pujian kita. Sebelum firman Tuhan, Tante akan kasih pengumuman dulu ya. Seperti biasa, anak-anak nggak boleh bosan dan tidak boleh ngomel kalau pengumuman disampaikan. Untuk ibadah sekolah minggu, onsite di gereja, Surabaya pukul 9.15, Malang pukul 10, Medan pukul 10.15, dan Jakarta pukul 16. Anak-anak harus mendaftar lebih dahulu lewat guru kelas masing-masing. Dan setiap kali anak-anak ikut orang tua beribadah, anak-anak harus berpakaian rapi. Jangan lupa membawa Alkitab, alat tulis, untuk yang sudah bisa membaca, menulis. Tidak boleh rame. Kalau waktu firman di gereja, anak-anak rame loh. Aku enggak ke gereja tante, aku ikut online. Biarpun online, anak-anak juga enggak boleh, ibadahnya enggak boleh rame, ya. Enggak boleh mengganggu orang tua kalau pas ibadah Selasa, Kamis. Selanjutnya, ringkasan firman Tuhan, link YouTube. Di situ nanti ada tugas atau kegiatan sekolah minggu. Bisa dilihat juga di Google Classroom dengan kode kelas QZYIYNP seperti biasa. Baik, pengumumannya seperti itu. Kita akan masuk dalam firman. Kita pujikan, ku mau mendengar firman Tuhan.
Anak-anak bangkit berdiri, kita sikap doa karena mau mendengarkan firman Tuhan. Anak sikap doa yang baik, sungguh-sungguh yang sopan karena kita akan berbicara dengan Tuhan. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Nanti lipat tangan, tutup mata, kita masuk dalam doa. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Hati dan telingaku siapkan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau tetap mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, berikan kepada kami tanah hati yang baik, berikan kami hati yang lemah lembut, supaya kami bisa menerima firman-Mu. Segala kuasa gelap yang mengganggu kami dalam mendengarkan firman-Mu, kami usirkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, segala setan, kuasa gelap, kuasa nakal, tidak sungguh-sungguh kami usirkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, berikan kesungguhan kepada kami. Bukakan rahasia firman-Mu. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Anak-anak silakan duduk. Alkitab, buku, peralatan tulis disiapkan. Kita akan sebelum firman kita akan baca Alkitab dulu ya. Kita buka, anak-anak buka di kitab Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Sudah siap anak-anak? Sudah ketemu? Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Tante bacakan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, anak-anak, setelah kita baca dari Alkitab tadi, firman hari ini Tante kasih tema perlengkapan senjata Allah. Jadi karena perikopnya di Alkitab, perlengkapan pedang roh, perlengkapan senjata Allah. Di akhir zaman yang gelap ini,
banyak sekali musuh yang menyerang kita. Loh, tante, kita kan sudah, negara kita kan sudah merdeka. Masa kita masih harus berperang? Musuh kita nggak ada. Kan kita sudah merdeka. Bukan itu. Terus siapa musuh kita? Oh, temanku tante yang di sekolah itu loh yang nakal, itu musuhku. Juga bukan. Jadi, siapa musuh kita? Pertanyaannya, siapa musuh kita tante? Musuh kita apa? Siapa? Si setan, si iblis. Loh, gak kelihatan ya si setan sama si iblis. Lah bagaimana kita tahu kalau si setan ini sudah menyerang kita? Bagaimana? Anak-anak menyadari enggak? Kalau anak-anak sudah mulai malas itu dalam arti banyak yang malas ke gereja, malas sekolah minggu, malas untuk sekolah umum. Atau kalau disuruh mama papa, males, tidak pernah bantu orang tua, suka berbohong. Nah, itu ada gambarnya. Suka menipu, mencuri. Nah, itu adalah tanda anak-anak sudah diserang si iblis. Ya memang si iblis, si setan itu enggak kelihatan, tapi dia itu ada di sekitar kita. Kalau anak-anak sudah merasa, aku kok sudah mulai males ke gereja, itu tandanya anak-anak sudah diserang sama si iblis. Tentu aku loh kalau di rumah itu suka bantah orang tua, itu tandanya juga, salah satu tandanya seperti itu. Terus sekarang pertanyaannya lagi, bagaimana tante cara kita bertahan atau melawan si iblis? Bagaimana? Kita harus, kalau melawan musuh, anak-anak tanpa senjata atau tanpa perlengkapan, bisa enggak? Enggak bisa, pasti kita kalah. Nah, bagaimana cara kita melawan musuh? Tuhan kasih perlengkapan buat kita. Apa perlengkapannya? Kita satu-satu ya, kita pilih satu-satu. Satu, ikat pinggang kebenaran. Apa artinya? Kita harus berikat pinggang kebenaran, sama dengan kita harus hidup benar. Hidup benar mulai dari apa? Tidak ada dusta. Atau anak-anak harus jujur. Gak boleh bohong. Sama orang tua harus ngomong yang jujur. Sama siapapun anak-anak gak boleh berbohong. Duh, aku takut dimarahi. Bohong aja sudah. Gak boleh. Ya kita harus terima resikonya. Kalau anak-anak salah, kita harus terima resikonya. Anak-anak harus terima resikonya. Yang penting jujur. Itu tandanya. Apalagi perlengkapan yang kedua. Itu tadi yang pertama. Anak-anak bisa dilihat di gambar samping tante ini ya. Perlengkapan kedua, berbaju zirah apa? Keadilan. Satu tadi apa? Ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, berbaju zirah keadilan. Artinya tidak ada iri hati. Anak-anak gak boleh punya hati yang iri, dendam, atau gak suka, temanku itu loh, senengannya pamer, sukanya pamer, iri, timbul iri, gak boleh. Jadi harus dihilangkan rasa iri hati, terus sombong, itu dihilangkan. Tapi anak-anak harus tetap mengucap syukur, banyak-banyak mengucap syukur. Itu tandanya kita sudah mengenakan baju zirah. Lagi, peralatan yang ketiga, apa? Berkasutkan kerelaan hati.
Tandanya apa? Sama dengan berkasutkan kerelaan hati. Sama dengan hati damai sejahtera. Kita memiliki hati damai sejahtera. Tadi sudah tidak ada iri, tidak ada dendam. Tapi yang ada tetap mengucap syukur. Yang ada hati damai sejahtera. Peralatan yang keempat, perisai iman. Anak-anak harus percaya, yakin sama Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita. Kita punya iman yang kuat untuk melawan si tipu muslihat si iblis. Yang kelima, ketopong keselamatan. Artinya, kalau kita memakai ketopong keselamatan, pikiran kita disucikan dari hal-hal yang duniawi. Pikiran kita hanya tertuju kepada yang surgawi, kepada yang rohani. Misalnya, anak-anak diganggu sama temannya, loh kamu ini kan sore ini kan ada ibadah sekolah minggu ya, ayo ikut aku. Oh, pikirannya harus disucikan, nggak boleh terpengaruh sama ajakan si setan atau si iblis tadi. Enggak aku mau ikut sekolah minggu dulu, aku mau ibadah dulu. Jadi anak-anak kalau memakai ketopong keselamatan, anak-anak pikiran hanya tertuju kepada hal yang rohani. Yang terakhir, tadi sudah kita sebut satu-satu lagi ya. 1, ikat pinggang kebenaran. 2, berbaju sirah keadilan. 3, berkasutkan kerelaan hati. 4, perisai iman. 5, ketopong keselamatan. Yang terakhir, kalau perang, kalau nggak ada satu ini, anak-anak juga bingung. Pasti akan kalah. Apa yang terakhir? Pedang roh. Sama dengan firman Tuhan. Jadi, artinya apa? Kalau kita menyandang pedang roh ini, anak-anak harus banyak mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Bapak Gembala selalu tekankan ya, dengar firman sungguh-sungguh dengan suatu kebutuhan. Setiap kali ibadah, Bapak Gembala tekankan, dengar firman sungguh-sungguh dengan suatu kebutuhan. Dengar firman sungguh-sungguh dengan suatu kebutuhan. Seperti kita lapar. Kalau anak-anak lapar, aduh lapar, mau makan. Jadi rasanya mendengar firman seperti itu. Dengan suatu kebutuhan, makan untuk mengenyangkan. Gitu. Nah, terus sekarang, kalau kita sudah menyandang keenam tadi, keenam perlengkapan senjata Allah tadi, artinya apa? Kita harus banyak berdoa. Oh, tadi ada 6 ya Tante, berarti aku setiap hari harus pakai helm, harus bawa mainan pedang-pedangan, harus pakai sabuk, harus pakai tutup dada. Bukan seperti itu. Secara rohani seperti itu, tapi prakteknya anak-anak harus apa? Karena setan ini ada di mana-mana. Sasarannya setan, kehidupan kita, kehidupan tante, kehidupan anak-anak, itu adalah sasaran si setan. Jadi kita harus apa? Menyandang perlengkapan senjata Allah tadi, kita harus apa? Dengan banyak berdoa, menyembah Tuhan, banyak baca Alkitab. Ibadah tadi pagi, firman Tuhan tekankan rumusnya, ingat pesan Bapak Gembala, rumusnya banyak berdoa, menyembah Tuhan. Kalau sudah rumus, itu sudah tidak bisa diubah. Jadi anak-anak harus banyak-banyak berdoa, menyembah Tuhan, banyak mendengar firman Tuhan,
setia, taat dengar-dengaran, itu adalah kunci kita menjadi laskar Kristus, menjadi menyandang pedang perlengkapan senjata Allah. Nah, terus Tante, kalau misalnya aku sudah malas berdoa, terus malas ke gereja, berarti ada perlengkapan senjata Allahnya yang masih kurang. Misalnya, loh aku ikut ibadah Tante, di rumah secara online, aku ke gereja juga rajin. Tapi kalau di gereja, aku ngantuk. Waktu firman aku ngantuk. Loh, berarti salah satu senjatanya nggak digunakan. Ya, apa? Misalnya, nggak pakai ketopong tadi. Ngantuk, pikirannya melayang-layang, akhirnya ngantuk. Waktu firman Tuhan, ngantuk. Itu. Jadi, gimana supaya kita tetap bertahan ini, kita bisa menggunakan perlengkapan senjata Allah ini secara lengkap, nggak goyah ya, maksudnya kita menggunakan secara lengkap. Ya itu lagi dengan berdoa. Jadi intinya, kesimpulannya, anak-anak harus meningkatkan banyak-banyak menyembah Tuhan, banyak baca Alkitab, banyak rajin setia beribadah, melayani Tuhan. Nah, seperti itu gambarnya ya. Kita tingkatkan, misalnya doa dalam menyembah, ikut doa semalam suntuk, ikut doa puasa, itu adalah salah satu contoh untuk meningkatkan kerohanian kita. Tante, aku nggak kuat Tante kalau ikut doa semalam suntuk. Belajar. Tante juga belajar, sama-sama belajar. Satu session ikut dulu, nanti lama-lama ditingkatkan. Nggak kuat Tante kalau ikut ibadah puasa. Belajar juga. Belajar. Dari jam sekian sampai jam sekian, nanti lama-lama tetap sambil berdoa, lama-lama anak-anak bisa full, bisa kuat untuk ikut ibadah puasa, ibadah doa semalam suntuk. Sama-sama kita koreksi, mulai dari siapa? Dari Tante. Bagaimana Tante cara berdoanya di rumah? Bagaimana penyembahannya Tante? Apakah sudah kendor? Apakah semakin meningkat? Sama-sama kita koreksi. Tante, mulai Tante, anak-anak semua di rumah, dimanapun anak-anak berada, sama-sama kita koreksi diri masing-masing, sama-sama belajar. Kita tingkatkan doa kita di akhir zaman ini dengan menyandang perlengkapan senjata Allah tadi. Firman Tuhan sampai di sini, kiranya Roh Kudus saja yang bisa menolong anak-anak supaya anak-anak bisa praktek firman, bisa taat dengar-dengaran. Anak-anak bangkit berdiri, sikap doa, kita pujikan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku,
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah melakukan apa yang sudah Tuhan beritakan. Tuhan Yesus, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa melakukan firman-Mu. Engkau perlengkapi kami yang masih kecil ini dengan perlengkapan senjata Allah. Tuhan Yesus, kami tidak mampu, kami masih kecil, hanya Roh Kudus yang memampukan kami, menguatkan kami. Tak lupa kami juga berdoa untuk teman kami yang dalam kelemahan tubuh, yang sakit, kiranya Tuhan menjamah, Tuhan sembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan segala penyakit. Engkau sembuhkan, berikan kesetiaan supaya bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Teringat Bapak Gembala, kiranya Tuhan berikan kesehatan, bukakan rahasia firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.